Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Adik mahasiswa dimanapun berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan, yang telah memberi petunjuk, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki, kemudian keimanan dan kesempatan untuk ilmu. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang ke agama. Ada di mahasiswa dimanapun berada. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai objek-objek matematika menurut pandangan konstruktivisme sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yaitu asal-usul pengetahuan matematika menurut pandangan konstruktivisme sosial. Di mana salah satu yang harus dibahas oleh filsafat matematika adalah asal-usul ilmu pengetahuan matematika. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai yaitu bagian dari konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika pada topik 8. Asal-usul ilmu pengetahuan matematika menurut pandangan konstruktivisme sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4. Yang pertama adalah memahami bahwa pengetahuan matematika itu merupakan produk manusia. Kemudian yang kedua, ada di mahasiswa juga dapat memahami bahwa pengetahuan matematika bergantung penerimaan publik dan kritik. Dan yang ketiga adalah kriteria objektif memainkan peran penting terhadap asal-usul ilmu pengetahuan matematika. Kemudian, variasi penciptaan pengetahuan baru matematika itu seperti apa? Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah pengetahuan matematika adalah produk dari manusia. Menurut pandangan konstruktivisme sosial ini, dalam menerima bahwa matematika merupakan konstruksi sosial, maka tersirat atau berakibat bahwa pengetahuan matematika objektif adalah produk dari manusia. Nah, mengapa demikian, Pak? Karena pengetahuan subjektif diterima menjadi pengetahuan objektif matematika. Nah, itu adalah didasarkan pada konstruksi sosial. Siapa yang melakukan konstruksi sosial ini? Tentu adalah manusia. Oleh sebab itu, hasil pemikiran yang berupa matematika subjektif, kemudian dilakukan konstruksi sosial, menjadi matematika objektif ini merupakan peran dari manusia. Nah, maka pengetahuan matematika itu adalah produk dari manusia. Kemudian yang kedua, pengetahuan matematika itu bergantung pada penerimaan publik dan kritik. Nah, menurut pandangan konstruktivis sosial bahwa sebuah fitur penting dalam asal-usul pengetahuan matematika adalah transformasi pengetahuan matematika subjektif ke pengetahuan matematika objektif yang secara sosial diterima pengetahuan matematika itu. Nah, di mana transformasi dari pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif ini yaitu bergantung pada penerimaan publik dan kritik. Nah, jadi apakah matematika subjektif yang dikemukakan oleh para matematikawan melalui publikasi, kemudian ini diterima secara sosial. Nah, apabila ini diterima secara sosial, kemudian tidak lupa dikritik. Apakah bisa mempertahankan kritik ini? Jika sudah diterima sosial, kemudian bisa mempertahankan kritik, maka dia akan menjadi pengetahuan matematika objektif atau menjadi ilmu pengetahuan yang sampai saat ini kita pelajari. Itu namanya ilmu pengetahuan objektif. Nah, akan tetapi jika dia tidak
diterima secara sosial, kemudian dan juga tidak bisa mempertahankan terhadap kritiknya, maka dia tidak diterima yang berakibat pada dia tidak menjadi pengetahuan matematika objektif. Contohnya yaitu kita mengenal yang namanya filsafat Platonisme yang sampai saat ini tidak digunakan di matematika. Mengapa? Karena memang ketika dikritik, nah dia tidak bisa mempertahankannya, yang berakibatnya gagal memenuhi kriteria sebagai filsafat matematika. Oleh karena itu, pengetahuan matematika sampai saat ini itu bergantung pada penerimaan publik dan kritik. Apakah dia itu dikritik bisa bertahan, dan apakah dia itu bisa diterima oleh secara luas publik. Nah, berikutnya, akibat dari perubahan pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif, maka kriteria objektif ini memainkan peran penting. Jadi kita harus punya kriteria. Di mana menurut pandangan konstruktivisme sosial, kriteria objektif memainkan bagian penting untuk menilai kebenaran kesimpulan, yaitu konsistensi asumsi, konsekuensi dari definisi, validitas informal, formalisasi dalam mengungkapkan gagasan, dan seterusnya. Termasuk ide-ide logika dan kesimpulan yang benar, serta metodologi dasar yang digunakan, dan prosedurnya seperti apa. Nah, jadi kriteria objektif ini memainkan peran pentingnya apa, Pak? Yaitu untuk menilai apakah ilmu pengetahuan subjektif yang dikemukakan oleh matematikawan dipublikasikan ini dinilai apakah kesimpulannya sudah konsisten dengan penarikan kesimpulan, apakah asumsinya juga konsisten, apakah juga menggunakan konsekuensi dari definisi, apakah penarikan kesimpulannya valid, validitas, bagaimana dia memformalisasi gagasannya, yaitu bagaimana gagasan idenya itu dikemukakan dalam suatu teorema, dan seterusnya. Termasuk ide logikanya, kesimpulannya, metodenya yang digunakan benar apa salah. Itulah kriteria objektif monitoring, itulah kriteria objektif memainkan peran penting di dalam penerimaan pengetahuan subjektif ke dalam pengetahuan objektif. Nah, yang selanjutnya adalah terdapat bagaimana ilmu pengetahuan matematika itu diperoleh. Yaitu ada variasi penciptaan pengetahuan matematika, ada dua. Yang pertama adalah melalui penambahan atau pengembangan pengetahuan matematika. Nah, sedangkan itu yang pertama, yang kedua adalah melalui restrukturisasi atau reformulasi pengetahuan yang ada. Jadi ada dua, mengembangkan atau menambahkan pengetahuan yang sudah ada, atau merevisi, merestrukturisasi, atau mereformulasi kembali pengetahuan yang ada. Itulah di dalam menciptakan ilmu pengetahuan matematika. Nah, bagaimana penambahan atau pengembangan pengetahuan matematika ini, Pak? Nah, matematikawan bekerja dalam teori matematika yang mapan, di mana banyak dari karya ini terdiri dari pengembangan baru yang berupa konsekuensi dari aspek teorinya atau aplikasi dari metode yang ada dalam teori untuk berbagai macam masalah. Nah, jadi di dalam menambahkan atau mengembangkan pengetahuan matematika ini ada dua, yaitu dikembangkan konsekuensi dari teori tersebut. Itu bagaimana akibat dari teorinya tadi. Nah, muncullah maka kita mengenal Carlari. Ya. Carlari 1 itu adalah akibat. Carlari 2, Carlari 3. Nah, itu adalah hasil pengembangan, penambahan dari teori-teori sebelumnya. Kemudian aplikasi dari metodenya, aplikasi dari teori tersebut. Nah, aplikasinya ke dunia kesehatan seperti apa, kemudian ke dunia sosial di pendidikan seperti apa, biologi seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kita sebut sebagai biasanya dalam matematika terapan. Nah, jadi ada dua hal di dalam melakukan penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan matematika. Yang pertama adalah melalui konsekuensi dari aspek teori yang sudah mapan, atau yang kedua adalah dengan menerapkan
dari metode dalam teori tersebut di dalam berbagai macam konteks masalah. Kemudian yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan matematika diperoleh melalui restrukturisasi atau reformulasi kembali pengetahuan yang sudah ada, di mana matematikawan juga memanfaatkan konsep dan metode dari satu teori matematika lain, atau berhasil membuat hubungan antara dua teori yang sebelumnya terpisah. Pekerjaan seperti itu menyebabkan hubungan struktural yang baru dibentuk antara bagian-bagian yang terpisah. Ini merupakan restrukturisasi matematika. Bergerak menuju peningkatan abstraksi dan keumuman adalah faktor utama dalam merestrukturisasi pengetahuan. Nah, jadi secara sederhana, restrukturisasi atau reformulasi ini adalah mengaitkan atau menghubungkan suatu teori dalam matematika ini dengan satu teori matematika lain. Sehingga terjalinlah hubungan antara dua teori yang sebelumnya terpisah. Contohnya apa? Contohnya ada di mahasiswa mengenal teori himpunan biasa. Ya, himpunan A, himpunan B. Nah, kemudian ada teori baru dalam matematika namanya adalah teori fasi, teori kabur ya. Nah, bagaimana dari teori sebelumnya yang berupa himpunan tadi dihubungkan dengan teori fasi? Maka terbentuklah suatu restrukturisasi atau reformulasi kembali hasil dari penggabungan dua teori yang sebelumnya terpisah antara teori himpunan dengan teori fasi. Namanya adalah himpunan fasi, himpunan kabur. Nah, penggabungan ini adalah peningkatan kepada abstraksi dan keumuman. Jadi lebih abstrak lagi. Itulah bagaimana cara merestrukturisasi atau mereformulasi kembali. Nah, biasanya para matematikawan yang bergerak di restrukturisasi dan reformulasi ini adalah memang para ahli di bidang. Jadi mereka bagaimana menggabungkan hal-hal dari dua teori yang sebelumnya berbeda. Nah, biasanya kalau para matematikawan mahasiswa itu lebih banyak ke pengembangan tadi, yaitu konsekuensi dari teori atau penerapan metode-metodenya pada konteks yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Nah, demikian ada di mahasiswa, berarti pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai asal-usul ilmu pengetahuan matematika menurut pandangan konstruktivisme sosial, di mana asal-usul pengetahuan matematika ini memberikan ide tentang mekanisme yang mendasari perkembangan sejarah matematika. Pada waktu tertentu, pengetahuan matematika yang sifatnya objektif dikembangkan dan direformulasikan kembali sebagai hasil dari kontribusi baru yang mungkin berupa restitusi pengetahuan yang ada atau mengembangkan atau menambah pengetahuan. Nah, jadi secara sederhana bahwa asal-usul ilmu pengetahuan matematika menurut pandangan konstruktivisme sosial ini merupakan hasil penambahan atau pengembangan matematika yang sudah ada dan atau melalui restrukturisasi kembali matematika yang sudah ada. Demikian penjelasan mengenai asal-usul pengetahuan matematika menurut konstruktivisme sosial ini. Nah, ada di mahasiswa kita sudah membahas mengenai asal-usul ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan matematika adalah merupakan produk dari manusia. Di mana karena merupakan produk dari manusia, maka pengetahuan matematika ini bergantung pada penerimaan publik dan kritik, yaitu apakah dia diterima secara umum dan apakah dia mampu mempertahankan kritik. Oleh sebab itu, keterterimaan ilmu pengetahuan matematika ini yang menjadi peran penting adalah kriteria objektif. Nah, apakah dia sudah memenuhi kriteria diterima secara umum? Oke. Nah, oleh sebab itu, di dalam pengembangan ilmu pengetahuan matematika ada variasinya. Ada dua variasi, yaitu satu, penambahan atau pengembangan pengetahuan matematika. Yang kedua adalah merestrukturisasi atau memformalisasikan
pengetahuan yang ada. Penambahan ilmu pengetahuan matematika dilakukan dengan apa? Yaitu melakukan pengembangan baru yang berupa konsekuensi dari aspek teori dan aplikasi dari metode dalam berbagai macam konteks penyelesaian masalah. Sedangkan restrukturisasi yang kedua atau reformulasi dilakukan dengan apa? Mengaitkan atau menghubungkan antara teori yang sebelumnya terpisah sehingga terbentuklah hubungan struktural yang baru. Itulah yang disebut restrukturisasi. Demikian video pembelajaran kita mengenai asal-usul ilmu pengetahuan matematika berdasarkan pandangan konstruktivisme sosial. Nah, untuk mendukung video kami selanjutnya, mohon untuk like, subscribe, and comment. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.